Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah giliran Gemini untuk mendapatkan bacaan tarotnya. Dan kali ini dalam minggu ini untuk semua zodiak judulnya sama. Judulnya adalah karma. Apa karma yang sedang dijalani atau akan dijalani atau sudah dijalani oleh Gemini, karena dalam hal ini gilirannya Gemini ya. Oh ya, kalau kalian berkenan bisa nonton juga eh, ngobrol-ngobrol tentang tarot ya, mungkin untuk memberikan sedikit gambaran untuk hal-hal yang belum kalian ketahui tentang tarot. Linknya akan saya taruh di bawah karena itu saya upload kemarin malam minggu ya. Boleh ditonton. Jadi apapun pertanyaan kalian tentang tarot mungkin ada jawabannya di situ. Mungkin ya kan. Kalau kalian tanya, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Oke, so my dear tarot, my dear Gemini, kita langsung aja buka kartunya ya. Oke, this one. Sebentar ya. This one. Oke. Yep. Kartu kalian muncul, tapi terbalik. Ini juga terbalik ya. Oke. Yay. Sebentar ya. Baik. Ini bacaannya ya untuk Gemini. Two of Swords. Yang paling atas itu adalah hal yang sudah dijalani atau masih berlangsung ya. Yang di tengah present, yang paling bawah near future. Oke. So, Two of Swords di sini karena ini mungkin sudah terjadi atau masih nyangkut karena ini berkenaan dengan karma ya. Mungkin masih dijalani oleh para Gemini adalah hal yang belum bisa kalian putuskan dengan baik. Kalian masih ada di persimpangan jalan. Berapapun umur kalian, ternyata karma ini masih berlangsung. Kalian belum bisa memutuskan mau jadi apa mungkin, mau menikah umur berapa, memutuskan siapa yang menjadi pilihan kalian misalnya dalam hal pekerjaan apa juga ya, jadi bukan siapa aja tapi apa dan siapa ya, dalam hal pekerjaan, dalam hal karir, dalam hal bisnis, keuangan, juga dalam hal pasangan gitu ya. Kalau kalian cowok ya berarti cewek dong ya, kalau kalian cewek berarti cowok gitu ya. Saya tidak ngomong yang lain, kita ngomong yang biasa-biasa aja ya. Oke, so kalian masih ada di persimpangan jalan di mana kalian gak tahu seharusnya harus bagaimana. Apa sih yang seharusnya kalian lakukan? Apa sih yang seharusnya kalian fokuskan di dalam kehidupan kalian? Karma itu masih nyangkut di kalian. Mungkin kalian udah jalani tapi belum memutuskan. Jadi sampai sekarang masih bingung nih ya. Jadi kebingungan-kebingungan itu yang kayak nyangkut di kehidupan kalian akhirnya memang butuh penyelesaian. My dear Gemini, udah dari sananya kalian selalu berada di persimpangan. Karena memang ini lambang kalian aja kan twin ya, 2 orang gitu ya, bukan 1 orang ya, 2 ya. Kalau kata orang ada yang suka sinis, Gemini bermuka 2. No, saya nggak bilang begitu ya, my dear Gemini. Aduh, jangan sedih, oke? Orang selalu bilang begitu, tapi ya kadang-kadang, mohon maaf saya juga manusia. Kadang-kadang kalau ada Gemini yang berulah, saya cuma bilang pantas Gemini sih gitu. Mohon maaf ya, saya juga manusia ya, dan
Menyadari hal tersebut, padahal kalau mau dikulik lebih dalam, dua sisi itu selalu ada di manusia. Dark side sama light side, yang terang sama yang gelap, itu selalu ada di manusia. Tapi di Gemini memang lebih kuat karena lambangnya aja udah kayak gitu. Makanya saya nggak heran kalau ini adalah jadi kartu pertama kalian yang berkenaan dengan karma. Karena ada beberapa Gemini, saya tahu tidak semua karena ini general reading, tidak resonate untuk semua ya. Ada Gemini-Gemini yang selalu berada di Two of Swords, berada di crossroad, berada di persimpangan, kagak kelar-kelar, nggak selesai-selesai kilo. Terus saja nempel di kalian. Nggak bisa memutuskan mau begini atau begitu. Udah ngelakuin yang ini pindah lagi ke situ, mau ngelakuin yang itu pindah lagi. Terus saja begitu. My dear Gemini, coba tenangkan diri dulu dan pilih yang terbaik aja untuk kalian. Saya tidak bisa memilihkan untuk kalian karena satu, ini general reading. Dua, personal reading pun begitu saya masuk ke dalam pembacaan kehidupan orang yang personal reading tersebut, pada saat harus memilih pun saya tidak mau memilihkan. Saya hanya kasih tahu pilihannya begini, begini, begini. Kalian yang milih sendiri. Kenapa? Karena tiap orang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Dan saya pegang itu terus. Enak aja saya yang milih, itu saya yang tanggung jawab gitu sama hidupnya Gemini. Oke, so kalian yang berada di crossroad, berada di persimpangan, masih dari kemarin, mungkin masih sampai saat ini. Dan ini karma yang harus kalian jalani dan harus diselesaikan kalau mau terusannya bagus. Coba saya lihat dulu, saya intip. Apakah terusannya bagus ya? Oke. Yang kartu yang kedua adalah Seven of Swords dalam posisi yang terbalik. Oh ya. Gemini, saya mau cerita. Aduh, serak. Beberapa waktu yang lalu ada Gemini yang tiba-tiba menghubungi saya. Saya nggak tahu dia perempuan atau laki karena tidak memperkenalkan diri. Langsung aja mengeluh gitu. Langsung bilang, saya udah nggak kuat lagi. Saya mau keluar aja dari hidup ini. Saya mau bawa anak-anak. Saya bilang gini, nggak sopan amat ya, dalam hati, nggak sopan amat nih anak. Perkenalkan dulu nih anak. Padahal udah pasti dia udah dewasa karena dia menyebut anak-anak gitu kan. Perkenalkan diri dulu dong. Halo Mbak Lucy, nama saya ABCD, siapalah. Kemudian saya boleh personal reading nggak? Jadwalnya kapan dan lain sebagainya. Bukan langsung menuliskan semua keluh kesah kalian di situ. Oke, tahu, saya ngerti. Mungkin orang tersebut sedang berada di situasi yang nggak enak, tapi ya nggak gitu juga ya nggak sih? Harus ada tata kramanya. Waktu itu saya langsung kesel dan emosi saya langsung shoot naik, bahkan akhirnya pusing kepala karena mungkin tensinya naik ya gara-gara si Gemini itu. Aduh, mohon maaf ya, saya nggak tahu ini Gemini yang itu nonton atau enggak, saya nggak kenal juga karena dia tidak memperkenalkan diri, nggak tahu cewek apa cowok, pokoknya dia langsung aja nulis bla 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 bla. Saya bingung siapa ini orang gitu ya. Nah, something like that ya, yang harus sebenarnya cermati gitu sama Gemini, yang ngikutin rules kehidupan tuh kan ya, sopan santun, tata krama, itulah harusnya seperti itu dijalani. Oke, deh balik lagi ke kartunya nih. Saya bawa kartu ini, buka kartu ini tapi nggak ngomongin ini. Oke. So Seven of Swords yang terbalik, beberapa karma yang harus dijalani itu terjadi karena memang kalian sudah melakukan itu kayak battle, kayak pertempuran ya dalam tanda kutip ya, dan kalian merasa memenangkan hal tersebut, tapi sebenarnya kalian kalah. Kalian merasa memenangkan tapi sebenarnya kalian kalah. Dan kenapa kalian harus kalah? Karena memang kalian berperangnya dengan cara yang kurang benar. Jadi sebenarnya kalau
kalian para Gemini ngerasa sedang dikalahkan oleh sebuah situasi, kalian harus tahu bahwa itu adalah karma yang harus kalian jalani. Ya? Oke. Ace of Cups dalam posisi yang bagus banget. Sebenarnya beberapa Gemini juga berada di situasi yang sangat bagus. Berkatnya banyak, berkelimpahan luar biasa. Tapi karena berada di crossroad itu tadi, jadi ini nggak kelihatan. Apalagi yang nonton tarot biasanya punya masalah, karena yang baik-baik aja kayaknya jarang ya lihat-lihat tarot ya, kayaknya ya, saya nggak tahu juga. Tapi beberapa Gemini yang seharusnya mendapatkan Ace of Cups di kehidupannya jadi tersendat gara-gara ulah siapa? Ulah kalian sendiri, Gemini. Kalian ngerasa saya sudah memenangkan karena saya dijolimi, karena semua orang jahat sama saya gitu kan. Itu justru menutup berkatmu loh, Gemini. Karena kalian seuzon sama orang lain, mengeluarkan karma buruk, akhirnya balik lagi kepada kalian dan mau dapat ini susah. Tapi saya yakin juga beberapa Gemini mendapatkan ini karena sudah berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Makanya kartu ini ada dalam posisi yang bagus. So, untuk kalian para Gemini yang masih bergumul dengan apapun yang sedang terjadi di kehidupan kalian, saya mau bilang, ngaca, itu terjadi karena karma kalian sendiri. Kalau kalian bilang saya orang baik dan you are not good, kalian bukan orang baik, karena orang baik tidak akan bilang bahwa dirinya baik. Saya aja nggak pernah bilang saya baik. Saya selalu bilang hidup saya berantakan, hidup saya nggak karu-karuan. Tapi saya terus aja menjalani ini ya sudah, terus menerus menjalani karma saya, satu persatu diselesaikan dan berjuang sekuat tenaga untuk membuat karma baik. Jadi in the future itu akan lebih baik gitu. So, untuk Gemini yang sudah mendapatkan Ace of Cups, congratulations. Berarti kalian sudah mengalahkan karma kalian yang buruk itu, sudah menyelesaikan karma yang buruk tersebut, sehingga kalian mendapatkan karma baik. Yang belum, yang masih di crossroad, dan kalian tahu apa yang harus dilakukan, selesaikan. Jangan merasa benar sendiri. Oke? In the present, yang terjadi adalah Six of Pentacles yang terbalik. Yang seharusnya kalian banyak memberi karma baik, tapi terbalik. Berarti apa? Belum. Kalau saya bilang jangan, saya nggak seuzon bilang enggak, kalian tidak memberikan karma baik, enggak karma baik, bukan karma baik, bukan. Belum, mungkin belum dapat pencerahan sehingga karma baiknya belum kalian laksanakan. So my dear Gemini, monggo silakan dijalankan karma baiknya saja dengan sebaik-baiknya in the present, saat ini. Ya, seperti yang saya bilang, saya nggak pernah bilang saya orang baik atau hidup saya baik-baik saja. Enggak, hidup saya juga roller coaster, naik turun, enggak karuan, berantakan. Tapi dengan kesadaran menjalankan semua yang sudah terjadi dan sudah dilakukan sebagai karma buruk, ya wes, dan in the present pada saat ini terus menerus memberikan kebaikan supaya karma baiknya nanti, oke, mungkin nggak tahu berapa lama lagi, in the near future lah ya, in the future itu akan balik. Nah seperti itu. Kenapa ini masih terbalik? Apa yang seharusnya kalian berikan dengan baik ke semesta tidak terjadi. Jadi ini terbalik masih ya, in the present bahkan pada saat sekarang. Dan lagi-lagi juggling Two of Pentacles. Lagi-lagi masih nggak netep. Jadi banyak hal masih kalian pegang sampai kalian nggak tahu ini mau dikemanain, mau gimana, mau aduh ini yang salah orang, yang salah keadaan, yang salah ini itu, saya sudah baik, saya sudah berbuat. Kalian gedandapan sendiri ya. Oke, untuk kalian para
Gemini yang masih struggling dengan banyak hal di kehidupannya, tarik nafas panjang, diem. Kalau perlu di depan kaca. Lihat, sebaik itukah kalian seperti yang kalian bilang dalam menghadapi kehidupan? Kalian bilang orang lain jahat aja, itu udah jahat loh. Ya mungkin beneran orang itu jahat sama kita, tapi kita nggak bisa bilang. Yang boleh menghakimi manusia itu cuma yang pencipta kita tuh bisa menghakimi manusia, karena kan dia yang menciptakan kita. Tapi manusia nggak bisa menghakimi sesama. Kita sama, kita tuh dark dan light, terang dan gelap, itu ada di diri kita. Bagaimana bisa kita menghakimi sesama kita, bilang itu jahat, itu jahat, itu jahat, semua jahat, saya doang yang baik? Gimana bisa bilang kayak gitu? Then you are juggling with your life. Dan kalian mulai terseok-seok dan mulai bingung gimana cara membalancing ini, bagaimana cara menyeimbangkan semua ini, kok semuanya jadi babaliut berantakan. Okay, my dear, Queen of Cups yang terbalik. Bantuan jadinya terhambat untuk datang ke kehidupan kalian yang sekarang. Karena kalian masih ada di crossroad, kalian masih juggling dengan kehidupan kalian. Bantuan yang kalian harapkan, Divine Feminine-nya bisa Gemini, atau orang yang mau bantu itu Divine Feminine, jadinya nggak datang. Gara-gara ya kalian belum menyelesaikan hidup kalian dengan baik. Kalian sibuk menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri, padahal sebenarnya ngaca. Tidak ada orang yang 100% baik atau 100% jahat. Jadi emang ya udah, ada dua-duanya dalam kehidupan seseorang. Kalau psikopat gimana, Mbak? Sejahat-jahatnya seorang psikopat pun dia masih kadang-kadang masih punya ada rasa yang hati kecilnya masih ngomong, masih ada yang kayak gitu ya. Walaupun kalau psikopat beda lah ya, pasti itu otaknya udah nggak normal seperti manusia pada kebanyakan sih gitu ya. Tapi kita nggak usah ngomongin itu, oke? So, bantuan yang datang dari Divine Feminine, atau kalau kalian Gemini yang Feminine, bantuan yang nggak datang karena kalian masih juggling dengan kehidupan kalian. Itu karma yang harus kalian jalankan. Apa judul dari pembacaan ini adalah What Karma Said to You, apa yang karma bilang kepada kalian. Oke? And then ini kartu kalian ya, The Lovers, tapi dalam posisi yang terbalik. In the near future kayak gimana? Masih aja posisinya terbalik. Kalau yang kemarin-kemarin itu masih, maaf ya my dear Gemini, saya kok ngerasa kalian denial terus ya, dan merasa paling bener sedunia gitu. Jadi in the near future-nya pun kalian masih terbalik gitu. Oke, saya tahu gak semua, saya kenal beberapa Gemini yang baik-baik saja kok. Tapi ya kalau kalian masih berpikiran seperti itu, masih terbalik kan in the near future. Dan King of Wands-nya juga terbalik, karena beberapa order dari the highest good itu nggak terjalani oleh kalian, makanya terbalik gitu. Beberapa order dari semesta tidak kalian jalani, sehingga deng terbalik. Oke? But then kartu terakhirnya adalah Ace of Pentacles dan The Tower yang terbalik. Seriously, ini bagus. In the near future, kalian akan mendapatkan sesuatu yang besar dalam hal karir, keuangan, dan bisnis kalian, my dear Gemini. Dengan catatan, kalian sudah melalui the Tower moment. Jadi the Tower momentnya udah terbalik, udah nggak ada lagi. Apa itu the Tower moment? Momen dimana kalian harus keluar dari zona nyaman kalian menjadi the better you,
kalian yang lebih baik, dan ini baru datang. Buat saya, kartu-kartu ini make sense. Bisa dijelaskan sampai saya bilang, oh, gitu. Oke? Dan kenapa ini dalam urutan yang seperti ini? Oke. Jadi, yang perlu kalian lakukan adalah selesaikan apa yang harus selesai. Jangan selalu berada di persimpangan, di crossroad. Jangan selalu juggling, berusaha diseimbangkan. Lihat, ini belum seimbang ya, harusnya seimbang ya. Ini masih di crossroad ya. Oke, kan saya selalu mengkhususkan di kartu pertama, kartu di tengah, dan kartu terakhir. Oke, masih di crossroad, masih juggling, belum seimbang, tapi ujungnya Ace of Pentacles, ada opportunity yang datang untuk kalian jika the Tower momennya sudah terbalik. Terus siapa yang ngebalikin si the Tower moment ini? Ya kalian sendiri, wong kalian yang tahu apa yang kalian hadapi di hidup kalian. Gimana caranya saya tahu orang per orang kecuali kalau personal reading, ya kan? So kalian sendiri yang bisa membalikkan keadaan in the near future. Apakah bisa? Bisa banget, tapi yang itu jalanin dulu. Tapi yang itu selesaiin dulu. Kalau belum selesai ya terus aja ya, future-nya masih entah kapan. Ya. Oke, so saya buka kartu dari ini aja. Apa ini? Ini adalah Oceanic Tarot. Oke. Saya lagi nunggu kartu baru dibawain sama salah satu staff di kantor. Dia lagi keluar negeri, terus dia nanya, "Ibu mau oleh-oleh apa?" Saya bilang kartu tarot. Tapi kayaknya dia belinya Oracle. Karena kemarin dia foto, dia telepon saya, padahal dia lagi di luar negeri, dia telepon saya. Dia bilang, "Bu, ini kartunya kayak gini." "Oh ya, nggak apa-apa, itu Oracle." It's okay. Nanti saya pakai untuk bacaan-bacaan tarot saya ya, kartu barunya. Nggak tahu hari ini, kayaknya hari ini dia udah pulang deh. Si anak yang lagi cuti itu anak kantor, oke? So, ada King of Pentacles, trust. Kalian harus percaya sama siapa? Percaya sama kebaikan yang ada di semesta. Percaya atas kebaikan diri kalian yang bisa dimunculkan ya, karena tidak semua orang jelek, tidak semua orang jahat. Semua orang ada jahatnya, ada baiknya. Dan percaya bahwa semesta menyediakan yang terbaik untuk kalian pada saat the Tower momennya udah dilewatin. Tuh, percaya di situ. Oke, apalagi ya? Ada kemungkinan itu akan datang. Dan juga ada Ten of Pentacles, keberuntungan. Oke, so what karma said to you adalah selesaiin itu semua, balancing your life, dan keberuntungan akan datang. Karena kalian lihat sendiri tadi ya kartunya, masih di persimpangan, masih belum balance. Jadi kayaknya tagline-nya atau yang perlu digarisbawahi dari bacaan ini adalah balancing, keseimbangan di dalam kehidupan kalian untuk mendapatkan ini, keberuntungan. Karena kalian harus percaya sama apapun yang baik-baik yang terjadi di dunia ini. Kebaikan hati, kemurahan hati. Keberuntungan datang, ya bisa datang kepada semua orang. Tapi kalau kalian gak selesai dengan semua yang harusnya selesai dan menjadi karma kalian, itu datang juga gak ada artinya. Dan look, bisa lihat gak bawahnya tulisannya apa? Drama. Knight of Swords, drama. Siapa yang create drama? Ini kartunya belum keluar, saya udah ceritain tentang Gemini yang ucuk-ucuk muncul di WhatsApp saya tanpa memperkenalkan diri, langsung bilang, "Saya sudah tidak kuat." Itu drama bukan? Drama lah. So kalau kamu nonton, siapapun kamu yang sudah WhatsApp saya dan tanpa basa-basi
You are creating drama. Kamu creating drama. Untuk kalian yang lain, bisa saja kalian creating drama. Sekali lagi, saya nggak tahu siapa yang nonton. Tapi kalau kalian nggak suka diomongin seperti itu, diem. Lihat lagi, beneran nggak sih kalian creating drama? Kalau kalian nggak creating drama, hidup kalian sekarang oke-oke aja loh. Kalau kalian nggak selalu juggling, nggak selalu berada di persimpangan, in the crossroad, hidup kalian baik-baik saja loh. Tapi karena masih ada drama, ya, dan begitulah yang terjadi. In the near future, apakah kehidupan kalian akan baik-baik saja? Iya. Kartu terakhir kalian kok bagus. Ada kesempatan, ada keberuntungan, ada berkat, ada hal-hal baik. Pentacle pula, karir, keuangan, dan bisnis. Tapi ini dulu, lihat sebelahnya, towernya harus terbalik dulu. Kalau terbalik berarti harus sudah dijalanin dulu dan diselesaikan, itu yang penting. Kalau kalian mau dapet yang bagus tapi nggak mau ngejalanin yang jelek atau the tower momentnya, saya yakin kalian ada yang di tower moment ya. Buktinya itu yang Gemini yang ucuk-ucuk WhatsApp saya itu kan di tower momennya dia. Tapi dia nggak mau jalani dengan sebaik-baiknya, tapi menyalahkan kanan kiri depan belakang. Oke, mungkin iya benar. Karena dia bilang semua orang jahat sama saya orang baik, saya sudah baik, kenapa orang jahat sama saya? Drama. It's a drama kan? Dan tower momennya belum terbalik. Mau dapet ini? Woi, jatuh. Mau dapet Ace of Pentacles, my dear? Jalani karmamu dan the towernya harus terbalik dulu. Jadi harus dijalani. And nggak create drama lagi. Oke. Ini kayaknya saya nyebelin ya di bacaan yang ini. Kok saya ngerasa gitu ya? Terserah lah ya apa apa tanggapan kalian. Dah saya cuma ngebacain doang kok. Oke, kalau kalian lihat yang malam minggu yang saya ngobrol dengan Andi itu tentang gimana cara orang melihat general reading seperti ini ya. Karena general reading nggak sama dengan personal reading. Oke. Terus sekarang pertanyakan satu hal, saya akan jawab yes or no. Hai, jatuh. Jawabannya adalah no. Tidak. So it's no. Oke, dan apa yang perlu di healing dari kalian? Self healing. How teachable are you? How teachable are you? Bisa nggak kalian dibilangin? Kalau cuma mau bener-benernya sendiri itu namanya kalian tidak bisa dibilangin gitu. Makanya itu yang harus diperbaiki atau yang harus di healing dari kalian. Cara kalian menerima pendapat orang lain atau masukan dari orang lain, itu yang perlu di healing. Oke. Dan yang terakhir dari Archangel message ya, Archangel Oracle card. Claircognize. Archangel Uriel, pay attention to thought and ideas that comes to you as they are answer prayer. Oke. Sama itu tadi sama sambungannya tuh, how teachable are you ya. Kalau ada masukan, ada pendapat, ada yang ngomong ke kalian, kalian dengerin itu enggak? Padahal bisa jadi itu adalah jawaban dari semua yang kalian doakan. Oke, so sekian aja bacaan tarotnya untuk kalian para Gemini. Mohon maaf kalau saya emosional di sini. Saya nggak marah sama Gemini yang kucuk-kucuk WhatsApp saya dan bikin emosi saya naik ya. Oke. Saya nggak marah kok. Abis itu saya ketawa sendiri, kenapa saya mesti marah-marah ya, kenal juga enggak gitu kan.
Cuma ya Mbok ya gitu loh, kalian mengikuti tata kesopanan yang ada gitu, jangan langsung, kita nggak saling kenal loh, kalian merasa kenal karena kalian ngelihat saya di YouTube ya nggak sih, tapi sebenarnya kan kita nggak kenal ya. Oke, so my dear Gemini, sekian aja bacaannya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, monggo silahkan dijalani aja. Semua yang tadi pesannya ada. Ya, kalau bisa dilaksanakan, syukurlah. Kalau enggak, kalian punya pendapat sendiri juga terserah. Saya mah tidak bertanggung jawab atas hidup kalian. Kalian sendiri yang bertanggung jawab atas hidup kalian. Ya, so tetap semangat, tetap sehat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.